Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai ke 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu aku pergi ke rumah tukang periuk dan tampaklah ia sedang bekerja dengan alat pemutar. Jika bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan, "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melangkah satu langkah lebih jauh mengenai doa yang berbahaya. Karena ketika Tuhan memulai menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita, pertanyaan kita bukan lagi apa yang Tuhan temukan, tetapi pertanyaannya adalah apakah aku bersedia dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang ingin dipakai oleh Tuhan. Banyak orang ingin hidupnya diberkati, dipulihkan, dan mengalami rencana Tuhan di dalam hidupnya. Namun kita harus jujur, gak semua orang siap menjalani proses yang Tuhan pakai untuk membentuk mereka. Dan itulah doa yang berbahaya yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Tuhan bentuklah aku. Di dalam Yeremia 18 tadi, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia melakukan sesuatu yang sederhana. Bukan pergi ke istana, bukan naik ke gunung, tapi dia diminta pergi ke rumah seorang tukang periuk. Dan di sana Yeremia melihat seorang tukang periuk sedang bekerja dengan tanah liat di tangannya. Tanah itu sedang dibentuk menjadi sebuah bejana. Namun tiba-tiba bejana itu rusak, dan mungkin bentuknya gak sesuai. Mungkin ada bagian yang gak sempurna, tapi yang menarik, tukang periuk itu tidak membuang tanah liat tersebut. Ia mengambilnya kembali, membentuknya kembali sampai menjadi bejana yang baik menurut kehendaknya. Lalu Tuhan berkata, "Ya masa aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku." Betapa indah sebenarnya gambaran ini Bapak Ibu. Tuhan gak menyebut kita seperti batu keras dan sulit dibentuk. Tapi Tuhan menyebut kita seperti tanah liat. Tanah liat yang tetap berada di tangan sang periuk akan terus dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Seringkali kita merasa hidup kita tidak berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Saya yakin hidup kita pernah mengalami kegagalan, ada pernah kita menantikan sesuatu, ada doa yang belum dijawab, ada proses yang melelahkan. Lalu kita mulai bertanya, "Tuhan, mengapa semua ini terjadi?" Mungkin hari ini Tuhan ingin mengubah pertanyaan kita. Bukan lagi, apakah aku harus melalui semua ini ya Tuhan? Tetapi dengan kita berkata, "Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk di dalam diriku melalui proses yang Engkau izinkan terjadi?" Karena tujuan Tuhan bukan hanya memberikan kita hidup yang nyaman. Tujuannya adalah membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang paling menguatkan dari bagian ini adalah ketika bejana itu rusak, tukang periuk tidak membuangnya. Ia membentuknya kembali. Dan bukankah seringkali kita merasa seperti bejana yang rusak? Kita kecewa dengan diri sendiri. Kita ya pernah jatuh dalam dosa. Kita membuat keputusan yang salah. Kita mungkin pernah merasa gagal. Dan mungkin kita berpikir, "Oh, mungkin Tuhan sudah selesai ya denganku." Tetapi Yeremia 18 mengingatkan kita bahwa selama kita hidup, kita tetap berada di tangan Tuhan. Dan belum ada kata terlambat. Tuhan tidak membuang kita, tapi justru Tuhan membentuk kita kembali. Tangan yang sama menciptakan kita adalah tangan yang sanggup memulihkan kita. Karena itu, marilah hari ini kita mulai berani berkata kepada Tuhan, memohon kepadanya, "Tuhan, bentuklah aku. Bentuklah kesabaranku, bentuklah kerendahan hatiku, bentuklah imanku, bentuklah karakterku untuk menjadi serupa seperti Kristus." Mari kita berdoa.
Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Sang Periuk yang penuh kasih. Seringkali kami nggak mengerti mengapa Engkau mengizinkan proses-proses tertentu terjadi di dalam hidup kami. Kami ingin semuanya berjalan sesuai rencana kami, aman, nyaman. Padahal Engkau sedang membentuk kami sesuai dengan rencana-Mu. Hari ini Tuhan, kami datang menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Bentuklah kami menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena ketika kami merasa seperti bejana yang rusak, Engkau tidak membuang kami, tapi Engkau tetap memegang tangan kami, Engkau memulihkan kami, dan membentuk kami kembali menjadi bejana yang berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya hidup kami tetap tinggal di dalam tangan-Mu setiap hari ya Tuhan, sampai karakter Kristus semakin nyata melalui setiap perkataan, sikap, dan tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.